боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. Perang Ukraina dan Rusia sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Namun kini satu pertemuan rahasia kembali mengubah arah permainan. Trump mengirim utusan ke Moskow, Putin menyambut, dan dunia bertanya-tanya apakah gencatan senjata akan segera terjadi? Atau ini hanya taktik baru dalam perang yang belum akan berakhir? Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 mengubah wajah geopolitik dunia. Hingga 2025, ratusan ribu korban jatuh, jutaan warga mengungsi dan garis depan masih tak bergerak jauh. Namun tekanan mulai bergeser, Ukraina makin terdesak, pasokan senjata dari barat melambat, opini publik mulai jenuh, dan inilah celah yang ingin dimanfaatkan Donald Trump. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, punya agenda besar, mengakhiri perang dengan caranya sendiri. Utusan Trump bertemu langsung dengan pejabat Kremlin, menawarkan rencana pertemuan 3 pihak antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina. Tujuannya gencatan senjata secepat mungkin. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak mentah-mentah. Baginya, perdamaian hanya bisa terjadi jika Rusia angkat kaki sepenuhnya. Crimea harus dikembalikan. 4 wilayah timur yang diduduki harus dilepas. Tapi Rusia punya tawaran berbeda. Kremlin mengusulkan gencatan udara. Tidak ada pengeboman, tapi pasukan tetap di garis depan. Syaratnya, Ukraina harus mengakui wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Rusia sebagai bagian dari federasi. Bagi banyak pihak, ini bukan damai, tapi pengakuan kekalahan secara halus. Yang membuat situasi semakin rumit, tekanan politik internal di Ukraina. Jika damai tercapai, maka pemilu harus digelar. Dan kabarnya Washington diam-diam sudah menyiapkan pengganti Zelensky, seorang tokoh baru yang lebih siap kompromi terhadap kondisi di lapangan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengatur jalannya perang ini? Trump bermain sebagai juru damai demi mendulang dukungan pemilu Amerika Serikat. Putin ingin mengakhiri perang dengan kemenangan simbolis. Zelensky terkunci dalam posisi yang tak menguntungkan. Perang ini bukan hanya soal Ukraina dan Rusia. Dunia pun terkena dampaknya. Harga pangan melambung, pasokan energi terganggu, dan kekhawatiran konflik lebih luas membayangi. Jika negosiasi ini gagal, bukan tak mungkin Eropa kembali ke era ketegangan Perang Dingin. Di permukaan, ini tampak seperti upaya perdamaian, tapi di balik meja diplomasi, ini adalah perang strategi, perang pengaruh, dan perang narasi. Apakah Ukraina akan bertahan atau sejarah akan mencatat ini sebagai kemenangan diam-diam Rusia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Trump benar-benar bisa jadi juru damai? Atau ini hanya permainan politik semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.